Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi semua. Kembali lagi di channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Pada video saya kali ini saya akan menyusun laporan keuangan yaitu laporan arus kas. Di mana laporan arus kas ini kita buat setelah membuat neraca. Untuk memudahkan dalam penyusunan laporan arus kas ini, kita harus mengetahui arus kas ini ada berapa bagian dalam penyajian arus kas. Nah, di dalam penyajian arus kas terdapat 3 aktivitas ya. Nanti ada aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Oke, kita buat dulu lembar kerjanya. Pertama kasih judul dulu ya, boleh ngambil judul dari laporan keuangan sebelumnya, tinggal di copy paste saja, ganti namanya. Ya, buat laporan arus kas atau namanya cash flow ya. Tadi ada 3 aktivitas, berarti kita buat nama aktivitasnya ya. Arus kas dari aktivitas operasi. Lalu nanti ada arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Kita akan mencari tahu dulu aktivitas operasi itu yang masuk mana aja sih? Nah, kalau untuk aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Contohnya, penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa, pembayaran kas kepada pemasok, pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan. Lalu kalau investasi bagaimana? Nah, kalau aktivitas investasi itu adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang. Lalu kalau pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi ekuitas dan pinjaman ekuitas. Kita mulai. Untuk dalam penyusunan laporan arus kas, data yang harus kita siapkan adalah data yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, yaitu dari jurnal penerimaan kas, cash receipt, ada jurnal payment kas, ya, cash payment, jurnal pengeluaran kas, dan petty cash. Kan dia kas dan setara kas. Kasnya adalah cash in bank, setara kasnya adalah petty cash. Ada lagi jurnal yang perlu kita lihat, yaitu jurnal penyesuaian. Ada nggak sih yang kaitannya dengan kas? Misalnya contohnya adalah pendapatan jasa gitu. Oke, kita mulai dari jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Kita lihat di sini dari cash receipt journal ada 2 macam penerimaan kasnya. Ini penerimaan dari pelunasan piutang ya, account receivable piutang dan penjualan tunai. Oke, kita catat di sini berarti penerimaan dari pelanggan, penjualan tunai maupun pelunasan piutang itu masuk di kategori arus kas dari aktivitas operasi ya. Kita masukkan di sini. Penerimaan kas dari pelunasan piutang dagang. Boleh dari pelanggan, boleh gitu juga, boleh kalimatnya ya. Oke, angkanya berapa? Tinggal kita hitung. Lihat angka cash in bank-nya. Yang cash in bank dari piutang dagang. Kita tambahkan. Oke. Lalu penerimaan kas dari penjualan tunai. Oke.
penjualan tunai yang keterangannya pastinya kita bikin di jurnal tuh penjualan tunai. Tapi fokusnya angkanya diambil dari cash in bank. Oke, ini adalah penerimaan kasnya. Lalu penerimaan kas berarti udah selesai, sudah. Sekarang kita kembali ke jurnal berikutnya, yaitu jurnal cash, payment journal, atau jurnal pengeluaran kas. Kita lihat di sini ada pembayaran ya. Kita mulai dari pembayaran hutang dagang dulu ya. Pembayaran hutang dagang, pembayaran kepada supplier. Oke, kita membayar hutang dagang ya. Fokusnya di kolom cash in bank-nya. Berarti dari yang account payable lihatnya, tapi ambilnya dari cash in bank angkanya. Kita tambahkan. Lalu ada satu lagi nih ya. Oke, sudah. Lalu apa? Ada pembayaran gaji karyawan bulan November. Kita tulis. Pembayaran gaji. Kalau pembayaran gaji itu masuk di operasi ya. Oke. Lalu berikutnya ini udah. Ini udah. Ini dia pembayaran listrik telepon November. Oke, kita masukin di sini. Pembayaran listrik, telepon, dan air November. Ini dia, ambil di kolom cash in bank-nya. Lanjut, berikutnya pembayaran angsuran hutang bank. Nah, hutang bank itu masuk kategori apa? Apakah di operasi, investasi, atau pendanaan? Nah, kalau hutang bank itu masuknya di dalam pendanaan. Kita buat di sini pembayaran hutang bank. Oh iya, kalau pembayaran itu kita buatnya buka tutup kurung ya, Lu. Oke, kita ini dulu. Berarti ini totalnya yang hutang banknya yang ini 10 juta ya. Oke. Yang ini juga kita pindahkan dulu ya angkanya yang kita udah jumlahin ya pembayaran-pembayaran ini. Sebentar. Kita buka ini setelah kita jumlahin ya. 325.305.000. Ini 20 juta. Ini 1.800.000. Oke. Ini kita pindahkan aja ke samping aja. Oke. Lanjut ya. Kemudian telepon udah nih, ada interest expense. Nah, interest expense di dalam angsuran utang bank boleh dimasukin di dalam kategori aktivitas operasi ya, karena juga mempengaruhi laba rugi. Kita buat di sini pembayaran beban bunga. Nilainya 850.000. Oke, lanjut kita berikutnya. Ini udah semuanya. Ada lagi, ya ini dia. Pembelian tunai. Kita masukin di sini. Pembelian tunai. Kalau penerimaan kas nilainya positif. Kalau pengeluaran kas kita buat nilainya negatif. Jadi kita pakai kalau tutup kurung nih kalau oh ini adalah pengurang gitu ya. 130.900.000.
Oke, udah selesai. Jadi kalau yang dari jurnal pengeluaran kas, cash payment udah selesai. Sekarang kita ke Petty Cash. Nah, di sini ada pembayaran biaya iklan. Nah, Petty Cash ini pembayaran biaya iklan. Nah, biaya iklan itu masuk ke dalam, ya betul, di dalam operasi. Jadi kita tambah lagi kolomnya pembayaran biaya iklan. Nilainya adalah 500.000. Oke, ada pembelian perlengkapan 975.000. 975. Pembelian perlengkapan. Lanjut ada biaya perbaikan. Pembayaran perbaikan ya, biaya perbaikan lantai nilainya 340.000. Oke, lanjut ada ini pembelian perlengkapan juga. Jadi ini pembelian perlengkapannya ada dua, tinggal kita jumlahkan. Totalnya itu adalah 1.800.000. Oke, berarti ini tinggal kita ubah aja jadi 1.800.000. Lanjut ada biaya pembayaran biaya newspaper dan tabloid. Ini juga masuk di dalam aktivitas operasi. Nilainya adalah 300.000. Oke, sudah selesai. Sekarang kita cek apakah jurnal penyesuaian ada yang kaitannya dengan kas. Kita lihat. Di sini ada nilai dari pendapatan jasa giro ya, nilainya Rp2.820.500. Nah, ini perlu kita masukin di dalam laporan arus kas. Kita masukin pendapatan, berarti kita masukin di sini, kita insert di sini. Penerimaan kas dari jasa giro atau pendapatan bunga. Boleh, jasa giro juga boleh, pendapatan bunga juga boleh. Oke, nilainya Rp2.820.500. Kalau udah semua, kita mulai hitung saldo dari arus kas dari kegiatan aktivitas operasinya. Kita hitung ya. Kita hitung berarti yang penerimaan semua kita jumlahkan. Lalu yang pengurangnya kita kurangi. Dalam pengetikan kita harus teliti. Ini 325.305.000. Lalu dikurangi lagi 20 juta. Lalu kurangi lagi 1.800.000. Lalu dikurangi lagi 850.000. Lalu dikurangi lagi 130.900.000. Lalu kurangi lagi 500.000. Dan dikurangi lagi 1.800.000. Lalu dikurangi 340.000 dan dikurangi berikutnya 300.000. Karena nilainya masih positif, berarti terjadi kenaikan dari aktivitas operasi ya. Ini aktivitas operasi. Kita buat kalimatnya di sini. Berarti ini adalah kenaikan neto dari aktivitas
operasi. Karena nilainya adalah positif. Oke, kita lanjut lagi untuk aktivitas berikutnya. Ada aktivitas investasi kosong berarti lanjut. Nah, kalau pembayaran hutang dagang nilainya adalah pengurang, berarti bukan kenaikan, nilainya bukan positif tapi negatif, berarti ini adalah pengurang ya. Penurunan neto dari aktivitas pendanaan. Berarti nilainya adalah ini dia, 10 juta. Lalu kita lihat aktivitas operasi nilainya adalah Rp8.728.200. Lalu terjadi penurunan 10 juta, berarti nilainya masih bersifat negatif ya. Berarti ini adalah penurunan neto kas dan setara kas. Kasnya adalah cash in bank. Setara kasnya adalah petty cash. Kita hitung nilainya. Berarti Rp8.728.200 dikurangi 10 juta. Oke, kita buat nilainya Rp1.271.800. Oke. Kemudian sekarang kita buat kas dan setara kas. Kas itu adalah cash in bank. Kas dan setara kas di awal periode, berarti ini bisa dilihat dari buku besar ya, saldo awal, atau bisa juga dilihat di neraca saldo awal. Ini baru kas dan setara kas di akhir periode. Oke, untuk kas dan setara kas di awal periode kita lihat bisa ngeliat dari neraca saldo awal ya, buka soal. Nah, ini dia bisa dibuka dari neraca saldo awal atau dari buku besar. Ya, kita tambahkan cash in bank dan petty cash. Jadi totalnya adalah 133.142.000. Lalu kita hitung berapa nilai kas dan setara kas di akhir periode. Berarti nilainya adalah kas dan setara kas di awal periode kita kurangi dengan penurunan neto kas dan setara kas Rp1.271.800. Nah, untuk melihat jawaban saya benar nggak ya ini? Nah, caranya bisa dibandingkan dengan yang ada di neraca, laporan keuangan neraca, cash in bank ditambah dengan petty cash, atau bisa juga di neraca lajur bagian neraca saldo setelah penyesuaian cash in bank dan petty cash dijumlahin, atau dari buku besar lihat saldo akhir cash in bank dan petty cash. Nah, kalau udah benar, nggak ada selisih seperti ini, berarti benar dalam penyusunan laporan arus kasnya. Di sini ini laporan arus kasnya menggunakan metode langsung ya dari jurnal. Di sini tadi ada jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, ada jurnal petty cash-nya, ada jurnal penyesuaian kalau ada yang kaitannya dengan kas. Demikian video kita kali ini terkait menyusun laporan keuangan berupa arus kas. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.